Halo Tribuners, pesinetron Sinta Bahir secara belak-belakan membela Inara Rusli yang kini menjadi sorotan karena memutuskan untuk rela menjadi istri kedua saat Insanul Fahmi melakukan poligami. Menurut Sinta Bahir, posisi Inara Rusli hanyalah sebagai korban karena ketika Insanul Fahmi datang tidak menyebutkan identitas aslinya sudah memiliki istri dan Inara Rusli mau menikahi Siri karena Inara telah dikelabui oleh Insanul Fahmi dan bahkan saat Sinta Bahir bertemu Inara Rusli di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat hari Kamis 26 Februari 2026, Sinta Bahir tidak menghakimi Inara Rusli. Sekarang hal itu dikarenakan Sinta Bahir mengetahui persis perasaan yang dirasakan oleh Inara Rusli karena ia pernah berada di posisi Inara Rusli sebagai istri kedua. Sinta Bahir memilih untuk memberikan motivasi yang baik kepada Inara Rusli agar ia bisa tetap bertahan hidup ke depannya setelah menerima hujatan dari publik. Dan juga Sinta Bahir juga memberikan pesan kepada ibunda dari Inara Rusli agar tidak menjauhi dan meninggalkan sang anak saat berada dalam musibah dan masalah yang besar ini. Sinta Bahir mengakui ia pernah menjadi istri pertama dan juga istri kedua. Rasanya pun sangat tidak enak. Hal itu dikarenakan saat menjadi istri pertama, Sinta Bahir diselingkuh menjadi di mana suami Sinta Bahir selingkuh dengan wanita lain, sementara saat ia menjadi istri kedua ia tidak diprioritaskan oleh sang suami karena sang suami milih fokus pada istri pertama. Berikut keterangan dari Sinta Bahir. Temuin Nara sempat curhat juga nih, ngobrol terkait mungkin apa aja Curhat? dari Nggak ada yang curhat. tadi ngobrol apa? Suka ngarang deh kalian. Ini ngobrol apa? Enggak, nah kan pernah ketemu berapa kali, ketemu acara, terus pernah bintang tamu bareng ya. Kayak waktu di bareng lah bintang tamu gitu. Terus, nah tadi aku nanya dia kan, apa kabar kamu gitu, baik. Terus dia bilang, Kak, ibu aku apa ini mama aku. Oh ya udah langsung gitu ya. Apa ya aku kan nggak pernah mau jadi juri kehidupan orang ya. Aku juga punya masa lalu, sama-sama namanya perjalanan, yaitu pendewasaan lah gitu. Sebagai kawan gitu. Kan tadi bang ini dewasa. Kawan ya, kenal aja, kenal ya. Setiap orang itu kan punya masa lalu, entah baik entah buruk. Sebagai orang yang kenal dan juga sedikit ngobrol lah, sedikit nggak banyak. Melihat hal ini sebagai teman merasa satu miris gak sih, yang kedua nggak harus seperti ini semestinya. Ya gimana ya, kalau aku sih ngelihat ada masalah gini, kasihan sih gitu ya, tapi mungkin ini cara Allah mendewasakan ya, mendewasakan si Inara gitu. Tadi anaknya baik kok gitu. Jadi aku ngobrol sama ibunya, masya Allah ya, mamamennya gitu, sempat tukeran nomor handphone juga gitu. Dan ya saat kita punya masalah, semua orang akan ninggalin kita, teman-teman, apalagi kalau ada masalah begini, orang itu semuanya hilang. Saat kita lagi bagus, dipuji-puji, begitu kita jatuh, teman-teman semua menghilang. Tapi orang tua tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Jadi aku tadi bilang bahwa tante jangan pernah tinggalin anaknya. Oh enggak dong gitu. Terus aku bilang, beruntung kamu masih punya orang tua, punya ibu. Ada masalah nggak usah banyak cerita sama orang ya, karena orang itu bisa memberikan saran tapi jebakan. Lebih baik datang ke orang tua kita, ke ibu itu paling benar ngasih saran. Itu contohnya, saya dulu punya masalah banyak juga adalah pergi ke ibu saya sendiri. Berarti tadi termasuk menguatkan juga kepada Inara. Ya iya dong, kita kan sama-sama perempuan ya, sama-sama perempuan ya. Apa yang dia hadapin ini kan masalah besar gitu, dan tidak selalu gini ya, aku tidak membenarkan, tidak menyalahkan bahwa kadang-kadang terlalu banyak drama-drama ini yang sebenarnya mana yang benar mana yang salah kita kan juga nggak tahu. Dan pokok permasalahan yang benar-benar mereka rasain kan si korban dan pelaku aja gitu. Kita kan sebagai penonton. Nah buat masyarakat ini kan, kalau Indonesia ini paling latah ya, kalau menghujat orang udah salah tuh seneng semuanya menghujat semua, tapi kita nggak tahu cerita hidup manusia gitu. Makanya jangan jadi juri kehidupan orang lain gitu aja lah. Kita bisa menonton aja dari kisah perjalanan manusia-manusia yang kita tonton ya kan, tapi bukan berarti kita menghujat, tapi kita bisa mengambil pengalaman dari masalah orang lain gitu loh. Oh jangan sampai itu terjadi dengan aku gitu kan, pengalaman-pengalaman itu gitu loh. Jangan terus
berita, wah dia ini mah kayak netizen maha benar. Terus ya buat Inara juga lebih baik calling down, lebih dekat sama orang tua, ngomong, jangan banyak ketemu orang yang sorry ya, mengaku teman, kadang-kadang pokoknya jangan percaya ada sahabat, tidak ada sahabat. Sahabat terbaik adalah orang tua kita, udah gitu. Mantap. Mbak, tapi melihat Inara Mbak yang jadi netizen tuh mengklaim kalau Inara ini adalah salah satu pelapor gitu, kasihan itu masih Bang dengan sahabat gitu. Ada sebagian masyarakat yang Indonesia menilai. Ya kasihan. Nah sekarang itu kan kadang-kadang pada apa ya? Ya kasihan, tapi ya gimana ya, mungkin ini proses pendewasaannya dia gitu. Tapi faktanya bilang seorang Inara nggak bersalah kan Mbak ya? Kenapa? Inara itu nggak bersalah karena dia awalnya memang nggak tahu gitu. Karena ya kalau aku ngikutin ya, aku kan nggak tahu sebenarnya ya. Kalau kita ngikutin sepatah-patah yang dari berita-berita gitu ya, itu kan dia nggak tahu kalau itu laki orang gitu loh. Ya sebenarnya yang salah adalah laki-laki gitu. Ibarat rumah itu kalau rumahnya dikunci nggak dibuka ya kan, jadi tamu tidak akan masuk karena ini pintunya dibuka lebar-lebar, bahkan silakan masuk, nggak ada ibunya, nggak ada yang punya, ya duduklah ya kan, nggak salah gitu loh. Tapi begitu udah masuk baru itu istrinya datang ya kan, nah salah siapa itu? Salah yang punya rumah, adalah laki-laki. Berarti ada unsur jebakan atau terjebak Ya, karena sudah pertama dijebak, lama-lama terjebak karena udah terjebak dalam suasana ya kan, maju salah, mundur pun salah gitu. Makanya sudahlah, jadi sekarang kita doain semoga masalahnya cepat selesai. Dan buat istri sah ya semuanya di Indonesia, oke, kalian punya kekuasaan karena kalian mempunyai surat nikah secara sah secara negara. Tapi buat apa kalian punya surat nikah, punya kekuasaan tapi tidak dicintai, sama aja kalian tidak dihargai. Contoh, saya juga dulu pernah menjadi istri pertama, suami saya selingkuh, saya cerai tanpa berisik, ya kan? Ya kan? Tapi dia kan harus menjaga suami dong. Suaminya harus dijaga gitu. Ngapa? Kita emang 24 jam jaga? Hah? Nggak bisa. Laki kita kintilin aja, begitu ke toilet ketemu orang di toilet tukeran nomor handphone, mau gimana? Emang semua tuh watak dari laki-laki. Lu mau agamanya sekuat apa ya, pura-pura astagfirullahalazim, begitu lihat ini lirik gini juga nanti juga imannya lemah juga, ngerti nggak? Oke Mbak Sinta, kalau menurut Mbak ini sikapnya seperti apa nih ketika suaminya ternyata nikah lagi nih sama Inara? Ya Pak, ya wajar, itu sakit hati itu wajar, sakit lah, karena apa, kita yang merasa memiliki itu. Saya juga pernah di posisi itu, jadi kalau kamu nanya itu saya tuh paham rasanya pengen berontak ya kan, tapi aku masih punya logika. Kalau begini, ngapain kita gini, karena kita punya anak, sebenarnya ribut-ribut gini kasihan anaknya, anak ini kan bakal gede, bakal sekolah gitu loh. Ini merasa posisi di keduanya ya Mbak Sinta ya? Yang kasihan adalah perempuan. Di mana-mana perempuan tuh korban. Perempuan itu merasa memilikinya ada ya. Perempuan itu mainnya perasaan. Nah, laki-laki kan yang dimainin logika ya. Merasa gampang. Tapi kan perempuan mainnya perasaan. Oke, satu lagi Mbak Sinta, tadi Kasinta. merasakan di Apa? posisi keduanya kan? Nah, Kasinta. Apa gimana? Kasinta jadi kayak flashback, Posisi jadi keduanya berarti Mbak Sinta pernah merasakan ada di jadi posisi istri itu. sah, terus jadi istri yang kedua. Nih juga gini, pernah. jadi kalian mau milih yang mana? Hah? Jadi yang pertama tapi diduain, atau jadi yang kedua tapi diutamain? Mau yang mana? Sakit semua udah. Sama berarti sama yang apa yang kakak rasain waktu itu kan? Sakit semua. Kalau kalian mau nanya, mau jadi yang pertama sudah pernah diduain, jadi yang kedua sudah pernah, tidak enak, udah paling enak sendiri aja. Kak, update dikit dong. Lupa subscribe ya.